Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya menyertai kita saat ini dalam persekutuan kita dengan firman-Nya. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-10. Kita akan belajar dari ayat 38 sampai yang ke-42. Kita akan simak baik-baik. Kita akan belajar bersama-sama. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita diajar oleh firman Tuhan di dalam Lukas pasal 10 ini, terlepas dari nama atau penyebutan, di sini ada Marta, ada Maria, kita akan belajar tentang karakteristik atau sifat yang sangat hakiki yang dari dua nama yang tertera di sini. Sehingga kalau kita bisa melihat ada dua karakter yang berbeda. Namun demikian kita tentunya tidak menyalahkan manakala ada pelayanan yang sedemikian aktif, sedemikian gigih dari yang namanya Marta. Ya. Tetapi di ending di ayat 42 dikatakan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Nah, ini harapan kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang dipilih, dan kita harus memiliki kemampuan untuk memilih seperti pilihan yang dilakukan oleh Maria di sini. Sehingga kita kelak manakala telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada kita. Inilah yang menjadi janji Tuhan atas kita. Saya katakan tadi, lepas dari nama, identitas. Ada dua tadi, ada Marta, ada Maria. Tetapi yang paling utama adalah karakteristik yang terkandung di dalam dua orang yang kita pelajari pagi sampai siang hari ini. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang mampu memilih bagian yang terbaik? Nah, tidak serta-merta yang namanya Maria bisa memilih yang terbaik. Sebaliknya Marta belum tentu dia hanya aktif, gesit, giat dalam pelayanan saja. Tuhan Yesus mengatakan, Marta telah memilih bagian yang terbaik. Siapakah Marta? Kita. Semua yang mengasihi Tuhan, yang berharap mendapat yang terbaik, maka akan mencontoh apa yang dikerjakan oleh Maria. Ya. Pertanyaan akan muncul, berarti kita nggak usah pelayanan seperti Marta? Oh, bukan juga. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, dari bahasa asli, memilih, excelexcato. Di situ kita mendapatkan pengertian tentang seni memilih, kemampuan untuk memilih.
Karena setiap saat kita diperhadapkan dengan pilihan. Ya. Entah itu momen kecil, sedang, atau besar. Seperti yang terjadi saat ini, saat bacaan ini. Dalam Lukas pasal 10 ini, momen yang sangat besar, di mana Yesus hadir secara fisik, yang suatu peristiwa sangat luar biasa tentunya. Sementara saat ini kita sering merasakan kehadiran Yesus lewat firman, lewat banyak hal, tetapi bukan lewat fisik. Tapi saat itu lewat fisik, suatu momen yang sangat istimewa bisa dikatakan, sehingga semua orang Kristen yang membaca Lukas pasal 10, akan mengerti, Maria begini, Marta begini, atau Marta begini, Maria begini. Tapi sesungguhnya saya katakan tadi, kitalah yang harus berjuang untuk memiliki kemampuan memilih seperti Maria. Siapapun nama kita, tidak peduli, tidak masalah. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mampu memilih seperti yang dipilih oleh Maria. Bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Tidak akan, never, tidak akan diambil daripadanya. Kekal. Inilah perjuangan seorang Kristen yang dipanggil oleh Tuhan, memilih bagian yang terbaik dan berjuang supaya pilihan yang terbaik itu tidak akan diambil kapanpun. Saat ini kita sudah mendekati 7 tahun penggenapan kitab Wahyu, yang kita diajar pertengahan 2022. Sekarang tanggal 26 Juni. Kemampuan emosional dan spiritual kita diuji saat ini. Bagaimana kita menyikapi saat-saat kita memasuki kegenapan masa kitab Wahyu yang 7 tahun. Kalau kita melihat Abraham dan Lot, saat itu mereka harus memilih karena sudah terlalu banyak hartanya, terlalu banyak hamba-hambanya, sehingga riskan untuk bertengkar. Harus memilih. Dan kita tentunya sudah sangat hafal dengan cerita itu. Lot memilih Sodom dan Gomora, lembah yang sangat subur, sangat diberkati. Dalam tanda petik ya. Karena berkat itu ya sangat subjektif ya. Sementara Abraham harus menempati tanah yang gersang. Tetapi apa endingnya? Apa akhirnya? Bagaimana kota Sodom dan Gomora dimurkai oleh Tuhan sedemikian hebat. Istri Lot menjadi tiang garam. Lot harus memiliki keturunan, maksudnya putrinya harus mengalami hal yang seperti itu. Sehingga kita jadi susah. Anaknya Lot itu anaknya apa cucunya? Kan begitu kan? Tetapi sebaliknya Abraham diberkati menjadi bapak orang percaya. Namun demikian kembali saya katakan tadi, bukan pelabelan, bukan nama. Karena tidak menutup kemungkinan Lot, yang namanya Lot mungkin masih hidup saat ini ya, yang ada namanya Lot, daya pilihnya seperti Abraham zaman dulu. Sebaliknya banyak sekarang bernama Abraham, tapi daya pilihnya seperti Lot, seperti Marta. Sehingga ini yang dikatakan tadi di awal, kemampuan untuk memilih. Bukan serta-merta karena nama yang melekat. Oh, nama saya Maria. Pastilah saya seperti Lukas pasal 10. Harus waspada. Ya. Kita akan baca juga di dalam bagaimana setelah bangsa Israel ditinggal oleh Musa. Kita akan baca di dalam Yosua pasal 24 ayat 15.
Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Kenapa sampai terjadi peristiwa itu? Itu dipandang sangat penting, sangat urgent oleh Yosua. Sepeninggal Musa, hamba Tuhan yang sangat diurapi, sangat dipakai oleh Tuhan. Gambaran kecilnya, sejak hambanya, guru gembala kita dipanggil, apa yang terjadi? Kurang lebih seperti itu. Namun lingkupnya berbeda ya. Sehingga Yesus mengatakan, pilihlah pada hari ini. Pada hari ini harus ada pilihan. Nah, saat itu seperti itu kejadiannya. Dan Yesus mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ada pilihan. Pilihan yang tegas. Mendekati masa kita akan memasuki kegenapan kitab Wahyu. Apa pilihan kita? Apakah bertanya, oh istriku kita pilih apa? Anak-anakku kita pilih apa? Pilih percaya atau tidak? Atau melihat situasi dan kondisi atau apa saja? Nah, harus ada ketetapan. Harus ada keputusan yang tepat, tegas. Sehingga terhindar dari seperti yang dia alami oleh Lot. Alangkah indahnya. Andai kata istri Lot tidak menjadi tiang garam, tidak akan terjadi hal-hal yang memilukan. Lot dibuat mabuk. Anak perempuan yang pertama masuk ke kamarnya, besoknya anak perempuan yang kedua. Sehingga lahirlah anak-anak seperti di dalam Alkitab itu. Sangat berbeda dengan Abraham. Tapi saya katakan tadi, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ditetapkan, dipilih, dikasih oleh Tuhan sedemikian rupa, akan memasuki masa yang sangat krusial. Bagaimana kita? Nah, kita juga akan belajar dari kisahnya Saul dan Daud. 1 Samuel pasal 15 ayat 22. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Terus, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Amin. Kita tentunya sudah mempelajari hal ini. Bagaimana saat itu kesalahan yang terjadi di pihak Saul. Ya, sampai memang kalau kita pelajari dengan seksama, peristiwa itu akan menjadi susah. Kenapa? Kondisi Saul saat itu. Namun kembali sekarang banyak Saul, tetapi pilihannya pas. Ya. Pilihannya sesuai firman Tuhan, sehingga nama itu tidak mengikat. Dan juga banyak sekarang Samuel, tetapi tidak menutup kemungkinan masuk penjara karena korupsi, KKN dan seterusnya. Sehingga kembali saya katakan ini bukan nama yang melekat di kehidupan seseorang, tetapi apa? Yang sangat prinsip adalah hakikat kekristenan kita itu sendiri. Boleh-boleh saja nama saya mungkin Saul, tetapi pilihan saya sesuai firman Tuhan, itu menyelamatkan. Nah, tapi dalam kasus ini memang kebetulan atau seizin Tuhan, nama Saul itu menjadi orang atau pihak yang ditegur oleh Tuhan.
Ya. Atau Daud dalam kasus ini juga kita bisa melihat bagaimana perannya. Tetapi yang pasti pilihan saat memilih, sebagaimana tadi dari kata atau bahasa aslinya itu, ada kemampuan atau seni untuk memilih. Seni itu memiliki pengertian kekuatan, kemampuan, ketegasan. Ya, saya tadi katakan, setiap saat kita diperhadapkan dengan pilihan. Nah, bagaimana kita meneladani? Kalau tadi ya kita hindari pilihan dari yang namanya Saul, Lot, Marta. Nah, tetapi saya katakan berulang-ulang, ini bukan masalah nama yang diberikan orang tua kita kepada kita, tetapi lebih kepada hakikat kekristenan kita itu memilih apa. Ya. Banyak nama-nama yang bagus, tetapi pilihan kurang bagus. Wah, ini menjadi masalah yang serius. Atau mungkin namanya biasa-biasa aja, tetapi pilihannya bagus, excellent, spektakuler. Nah, ini yang dikehendaki Tuhan atas kehidupan kekristenan kita saat ini. Ya. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Memang tantangan kekristenan akhir-akhir ini adalah bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya kita mendengarkan suara Tuhan. Hamba-hamba Tuhan sangat sibuk dengan pelayanan. Orang-orang Kristen sangat sibuk dengan bisnis. Ya. Banyak kemudahan-kemudahan sehingga meningkatkan mobilitas. Kecanggihan teknologi menjadikan kita minim waktu untuk Tuhan. Sehingga kalau kita bisa mengevaluasi selama 24 jam, hari Sabtu kemarin tanggal 25 Juni 2022, apa yang kita kerjakan? Ya. Hari ini demikian, besok juga akan selalu ada evaluasi, akan selalu ada koreksi. Siapa yang mengevaluasi, siapa yang mengoreksi? Kita sendiri. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, atau apapun namanya. Seperti Marta dan Maria mengundang Yesus hadir di rumahnya. Ada evaluasi, ada koreksi. Saat itu Tuhan Yesus mengatakan, Marta, Marta, kamu terlalu khawatir dengan segala sesuatu. Sehingga kalau kita kaitkan dengan peristiwa Sodom Gomora, itu juga ada keterkaitannya dengan kekhawatiran. Ya. Pasti ada keterkaitan dengan kekhawatiran. Sama, Saul juga melakukan tindakan yang seperti itu karena ada kekhawatiran. Lukas pasal 10, ada kekhawatiran bagaimana nanti kalau Tuhan atau Yesus ini tidak makan, tidak minum sehingga sibuk. Tapi yang pasti kalau bisa kita katakan saat ini, bagaimana kita memadukan kolaborasi, karakter yang hakiki yang dimiliki oleh Marta dan Maria dipadukan dalam satu pribadi. Wah, luar biasa. Tentunya dasarnya mana? Matius 6 ayat 23 mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Semua yang dimaksud adalah termasuk apa yang dimakan oleh Yesus di rumahnya mereka, apa yang diminum oleh Yesus, apa yang harus disediakan untuk segala sesuatu. Kembali kepada yang saya katakan tadi, kita sebentar lagi akan memasuki, tergantung kita percaya atau masih memegang apa yang kita telah terima zaman dulu atau beberapa waktu yang lalu. Tentang skema kitab Wahyu yang kita kalau zaman dulu sangat diistimewakan.
Tapi sering waktu orang mengatakan, wah itu nggak benar. Nah, itu udah expired. Itu udah kedaluarsa. Itu udah begini, dan seterusnya. Tapi bagaimana kita saat ini diberikan pelajaran untuk mampu memilih yang terbaik. Ya, dimanapun kita berada, di Papua sampai di Sumatera, bahkan di luar negeri pun, bagaimana kita memiliki kemampuan untuk memilih yang terbaik. Ya. Setiap saat kita diperhadapkan dengan pilihan, bagaimana kita memilih. Nah, kita akan melihat dalam Wahyu pasal 2 dan 3 ada beberapa petunjuk untuk kita dimampukan memilih yang terbaik. Kita baca Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Amin. Siapa bertelinga? Kita pasti bertelinga. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita sudah dilatih untuk mengaktifkan telinga batin. Ya, karena pada prinsipnya manusia itu memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga kalau tubuh memiliki telinga, jiwa juga pasti begitu. Roh juga demikian. Ya. Kepada jemaat Efesus dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Roh Kudus maksudnya. Barang siapa menang, dia akan diberi makan dari pohon kehidupan. Sekalipun kondisi sebelum diberi makan dari pohon kehidupan itu sangat memprihatinkan. Tapi manakala kita mendengar suara Roh, kondisi yang sangat mengenaskan, sangat mengerikan, sangat jauh dari yang kita harapkan. Entah itu damai, entah itu sejahtera, entah apapun yang kita harapkan, sangat jauh. Setelah kita mendengar suara Roh, maka janji Tuhan akan digenapi. Kita baca ayat yang ke Wahyu pasal 2, ayat yang ke-11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Ini kepada jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna yang mampu mendengarkan suara Roh akan membuat pilihan yang tegas. Apapun kondisi di Smyrna, bagaimanapun keadaan kekristenan saat itu, manakala mendengarkan suara Roh, Roh membisikkan, memperdengarkan sesuatu, mereka akan membuat keputusan yang terbaik, memilih yang terbaik seperti Maria dalam Lukas pasal 10. Dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Suatu janji yang luar biasa. Kita baca kembali ayat 17 dari Wahyu pasal 2. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Ini kepada jemaat Pergamos. Manakala ada suara Roh memperdengarkan suaranya, membisikkan, maka akan ada pilihan yang terbaik. Dan janjinya, mana yang tersembunyi diberikan. Baju putih dikaruniakan, dan luar biasa pastinya. Masih Wahyu pasal 2 kita baca ayat yang ke-29. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Ini kepada jemaat Tiatira.
Seterusnya pasal 3 kita baca ayat yang ke-6. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat yang ke-13. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jemaat Philadelphia maksudnya, kalau yang tadi Sardis. Terus ayat yang ke-22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini kepada jemaat Laodikia. Intinya apa? 7 jemaat representasi orang Kristen pada akhir zaman harus memiliki telinga yang mampu mendengar. Sehingga janji-janji Allah, entah itu mana, entah itu pakaian putih dan seterusnya, itu menjadi bagian, menjadi milik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria telah memilih yang terbaik. Kita semua yang ada di tempat ini harus memilih yang terbaik. Caranya bagaimana? Itu tadi, dari jemaat Efesus sampai Laodikia, representasi dari ke-7 jemaat di Asia saat itu, dan menuju kepada kita pada akhir zaman, harus mendengarkan apa kata Roh. Kenapa harus demikian? Tantangan yang semakin berat, kejahatan yang semakin merajalela, hati manusia yang penuh dengan dosa dan seterusnya, seperti pujian tadi mengatakan demikian. Kita harus mendengar. Sehingga gak salah kalau kita dilatih meditasi di tempat ini. Fokus kepada Tuhan, apa yang dikatakan oleh Roh. Entah itu 15 menit, entah itu setengah jam, entah itu 1 jam. Bahkan di Bali kita dilatih meditasi 2 jam. Apakah cuma duduk tutup mata, gak ada hasil apa-apa? Jangan. Dan kenyataannya waktu di Bali kita mendapatkan banyak hal. Setiap orang mendapatkan hal-hal dari Tuhan, bisikan dari Roh, perkataan Roh. Masalahnya adalah apakah kita bisa mempertahankan apa yang telah diberikan oleh Tuhan itu. Sehingga manakala nanti masa kitab Wahyu dimulai, pasal 1 sampai pasal 22 digenapi, kita di mana? Kita dapat apa? Apakah cuma sakitnya dulu waktu jadi mahasiswa atau siswa LPBKUI atau jemaat sulung atau mahasiswa STT, hanya sakitnya disuruh puasa, kerja bakti dan seterusnya. Tapi endingnya sad ending. Oh jangan. Endingnya harus sukacita, bahagia. Seperti yang dimiliki oleh Maria. Maria telah memilih yang terbaik. Siapapun nama kita saat ini, kita telah memilih yang terbaik. Yang tidak akan pernah diambil oleh siapapun dan sampai kapanpun. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan menyambut perjamuan kudus